Waalaikumsalam. Kelompok satu mata kuliah PRBJ dengan dosen pengampu Bapak Bayu Pemiriza. Kelompok satu beranggotakan 4 orang, saya sendiri Satria Wirsana. Kami di sini memenuhi tugas kelompok kunjungan ke Kota Tua Museum Sejarah Fathahillah. Nah, kelompok satu pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sejarah uang pada masa penjajahan sebelum kemerdekaan. Simak baik-baik ya. Sejarah mata uang Indonesia telah melalui berbagai perubahan. Nyatanya, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kita tidak langsung menggunakan rupiah. Nama rupiah baru diresmikan beberapa tahun setelah proklamasi. Berikut sejarah lengkap mata uang Indonesia yang telah kami rangkum. Yang pertama, mata uang Nusantara pada zaman kerajaan. Sebelum merdeka, Indonesia masih bernama Nusantara, yang menjadi tempat dari banyak kerajaan, seperti contohnya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram Lama, dan sebagainya. Pada masa itu, jual beli menggunakan uang sudah banyak digunakan. Namun, uang yang beredar bukan uang kertas, melainkan logam. Seperti yang ada di gambar ini, bahan dasar uang logam tersebut biasanya berupa emas atau perak. Masa kerajaan Hindu-Buddha, biasanya kerajaan memiliki mata uang sendiri di awal abad ke-12. Pada masa kerajaan Majapahit menggunakan uang gobok yang terbuat dari tembaga. Dan ada masa kerajaan Islam. Biasanya mata kerajaan Islam ini, uang yang bertuliskan bahasa Arab bisa digunakan oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Jambi, dan sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mata uang setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi setelah memperoleh kemerdekaan atas Jepang pada tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Salah satu di antaranya adalah membuat mata uang sendiri. Mata uang pertama yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Uang Republik Indonesia atau yang disingkat ORI. Dengan dicetaknya ORI, Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Karena Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda dan Jepang, maka Indonesia belum memiliki mata uang resmi sebagai sebuah negara. Nah, jadi Indonesia pada saat itu menggunakan mata uang Belanda dan mata uang Jepang yang dipergunakan untuk kehidupan berekonomi sehari-hari. Setelah merdeka dan berdaulat, barulah Indonesia mencetak ORI. Selain itu, dengan dicetaknya ORI juga bertujuan untuk membuat mata uang asing yang beredar di Indonesia menjadi tidak berlaku lagi. Nah, jadi setelah dicetaknya ORI, mata uang Belanda maupun mata uang Jepang sudah tidak berlaku lagi. Pada saat itu, ORI atau Uang Republik Indonesia dicetak di Yogyakarta dengan bentuk dan desain yang masih sangat sederhana. Dan setelah penetapan The Java Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953, tugas pencetakan uang pun diberikan kepada Bank Indonesia. Sedangkan untuk uang koin masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, kebijakan ini terus berlangsung hingga masa Orde Baru. Nah, jadi begitu teman-teman. Sebelum negara Indonesia mencetak mata uangnya sendiri, negara Indonesia menggunakan mata uang Belanda dan Jepang, yaitu negara yang menjajah negara Indonesia pada saat itu sebagai mata uang mereka. Lalu setelah Indonesia merdeka, barulah dicetak mata uangnya sendiri,
yaitu pada saat itu ORI, uang Republik Indonesia. Lalu, penetapan ketugasan ini untuk mencetak uang diserahkan kepada Bank Indonesia. Nah, kebijakan ini tuh berlanjut hingga masa Orde Baru. Nanti setelah masa Orde Baru juga akan ada lagi perkembangan-perkembangan terkait dengan pencetakan uang. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mata uang setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi setelah memperoleh kemerdekaan atas Jepang pada tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Salah satu di antaranya adalah membuat mata uang sendiri. Mata uang pertama yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Uang Republik Indonesia atau yang disingkat ORI. Dengan dicetaknya ORI, Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Karena Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda dan Jepang, maka Indonesia belum memiliki mata uang resmi sebagai sebuah negara. Nah, jadi Indonesia pada saat itu menggunakan mata uang Belanda dan mata uang Jepang yang dipergunakan untuk kehidupan berekonomi sehari-hari. Setelah merdeka dan berdaulat, barulah Indonesia mencetak ORI. Selain itu, dengan dicetaknya ORI juga bertujuan untuk membuat mata uang asing yang beredar di Indonesia menjadi tidak berlaku lagi. Nah, jadi setelah dicetaknya ORI, mata uang Belanda maupun mata uang Jepang sudah tidak berlaku lagi. Pada saat itu, ORI atau Uang Republik Indonesia dicetak di Yogyakarta dengan bentuk dan desain yang masih sangat sederhana. Dan setelah penetapan The Javas Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953, tugas pencetakan uang pun diberikan kepada Bank Indonesia. Sedangkan untuk uang koin masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, kebijakan ini terus berlangsung hingga masa Orde Baru. Nah, jadi begitu teman-teman. Sebelum negara Indonesia mencetak mata uangnya sendiri, negara Indonesia menggunakan mata uang Belanda dan Jepang, yaitu negara yang menjajah negara Indonesia pada saat itu sebagai mata uang mereka. Lalu setelah Indonesia merdeka, barulah dicetak mata uangnya sendiri, yaitu pada saat itu ORI, Uang Republik Indonesia. Lalu, penetapan ketugasan ini untuk mencetak uang diserahkan kepada Bank Indonesia. Nah, kebijakan ini tuh berlanjut hingga masa Orde Baru. Nanti setelah masa Orde Baru juga akan ada lagi perkembangan-perkembangan terkait dengan pencetakan uang. Seperti itu, teman-teman. Uang kertas masa pendudukan Jepang. Sebelum melaksanakan pendudukannya di Indonesia, pemerintah Jepang ternyata telah menyiapkan mata uang sendiri untuk diedarkan di negara jajahannya nanti. Tujuannya tidak lain adalah untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Uniknya, meski dikeluarkan oleh Jepang, uang ini masih menggunakan bahasa Belanda dan bertuliskan The Japanese Regression, yang berarti pemerintah Belanda. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan uang baru menggunakan aksara Latin dengan hiasan khas Nusantara seperti wayang, orang, Wisnu di atas Garuda, dan rumah Minangkabau. Selanjutnya ada uang kertas Jenderal Sudirman. Uang kertas edisi Jenderal Sudirman yang diterbitkan di Bank Indonesia tahun 1968 merupakan uang kertas dengan pecahan terbanyak, yaitu 11 lembar. Pecahannya terdiri dari Rp1 hingga Rp10.000 dengan bagian depan yang seluruhnya menampilkan sosok jenderal yang mengenakan blangkon khasnya.
Sementara itu, bagian belakangnya menampilkan gambar yang beragam dengan ciri khas Indonesia, seperti wanita pemangku pala hingga jembatan Ampera. Terima kasih sudah menyaksikan kelompok 1 dan sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.